teman-teman, apa kabar semuanya? Udah pada masuk sekolah ya? Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu di rumah? Pada kesempatan kali ini, kami tetap akan melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Sebelum kami memulai ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan kepada kita selama ini, selama pandemi ini berjalan, Kau tetap memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami meskipun secara online, tolong berkati setiap dari kami Tuhan, supaya kiranya kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan hati yang tulus yang ingin memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kali ini, marilah kita mengangkat pujian Lebih Dari Pemenang. Segala perkara iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, kita lebih 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 dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya,
Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Untuk melanjuti ibadah kami dan untuk mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kami dan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kaki
memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang menjadi terang bagi jalan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah yang jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Segala hormat dan pujian untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada di sisi kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk menyertai kami selamanya. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan siapkan setiap hati dari masing-masing kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kiranya kami dapat serius dan dapat mendengarkan firman dengan benar-benar. Terima kasih Tuhan, dan tolong juga Tuhan agar kiranya firman ini tidak hanya lewat begitu saja di pikiran kami Tuhan, tetapi dapat kami mengerti dengan baik dan juga dapat kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Om Dani selalu doakan anak-anak dalam keadaan sehat ya. Harusnya minggu kemarin kalian sudah masuk tahun ajaran baru ya, sudah mulai belajar walaupun masih di rumah, belajar online, tetap berprestasi ya. Oke, setiap hari kita dengar berita pengumuman pemerintah perkembangan dari COVID-19 ini ya. Penularannya masih tetap terjadi, terutama di dunia ya, di Amerika tidak melandai tapi tetap tinggi ya. Hal ini menjadi kita takut ya. Oke, maka Om akan bawakan sharing firman hari ini mengenai ketakutan ya. Om di tema sharing fear, perangi ketakutanmu. Fight your fear, perangi ketakutanmu. Fight your fear, perangi ketakutanmu. Nah, takut itu ada dua sumber ya. Pertama, sumbernya dari luar kita, jadi lingkungan, dari sekitar kita ya. Contohnya tadi ya, pandemi virus COVID-19 ini itu terjadi di luar kita yang membuat keadaan mengkhawatirkan, banyak orang jadi takut ya. Nah, kalau kita lihat misalnya pandemi ini, kita baca dari medsos, berita-berita yang membuat kita takut ya, membuat kita khawatir ya. Semakin kita baca, semakin membuat kita jadi parno, malah ya takut kalau keluar bisa tertular. Sebenarnya tidak. Pemerintah sudah memberikan sisdur, pola-pola bagaimana beraktivitas di luar rumah. Patuhi itu ya. Sebenarnya masalah di luar kita itu dapat kita atasi, antisipasi ya. Tetap kita waspada. Cuman kita membaca berita-berita medsos itu dari sumber yang benar ya, jangan dari hoax ya. Nah itu kalau hoax itu membuat kita semakin jadi mengantisipasi ke arah yang salah dan menjadikan kita jadi takut ya. Oke, Om tidak membahas ketakutan sumbernya dari luar, tapi Om mau bahas ketakutannya sumbernya dari dalam diri kita ya. Kita akan bicarakan hal ini ya. Oke, ketakutan dalam diri kita sendiri. Kita contohnya nih, dalam keadaan sehari-hari ya, yang rutinitas kita dalam dunia pendidikan, sekolah kita. Ya, kalian kan sering pernah menghadapi sakit perut bila menghadapi ulangan pelajaran yang sulit dan tidak kita sukai. Ya, kita belajar di rumah untuk persiapan ulangan nih, sering bolak-balik ke WC, ya, mules. Kemudian bila kita presentasi di depan kelas, kita gugup, ya, kita berkeringat, ya, berlebihan, ya. Atau bagi anak-anak yang sudah mulai PDKT,
kepada teman yang ditaksir, gugup ya kalau mau bicara dengan teman yang mau didekati itu ya. Jangan mau bicara dekat, mau merangkak dekat aja sudah gugup, sudah takut ya. Nah, kita sering merasakan hal ini ya, takut gagal, takut ditolak ya, takut tidak berhasil, tidak berani ya, gugup ya. Nah, itu suatu yang lumrah, ketakutan ini ya. Takut itu sebenarnya bermanfaat buat kita, karena itu adalah suatu alert di alam bawah sadar kita agar kita tetap waspada terhadap bahaya di sekitar kita ya. Jadi itu semacam defense internal. Jadi pertahanan dalam tubuh, di dalam pemikiran kita ini, agar kita terhindar dari bahaya, terhindar dari situasi yang tidak sesuai yang kita ingini ya. Cuman takut itu akan menjadi masalah kalau sudah berlebihan ya. Seorang perencana beda dengan orang yang berpikir secara berlebihan ya. Perencanaan ya sesuai dengan manajemen ya, itu terstruktur rapi. Kalau yang berpikir berlebihan, dia semuanya dibuat ekstrim ya, sehingga pemikiran yang ekstrim itu membuat dia takut melangkah, takut mengerjakan ya. Nah, inilah yang mau kita sharingkan, kita pelajari hari ini. Apa sih yang membuat kita takut? Bagaimana sih cara mengatasinya ya? Oke. Nah, pernah nggak adik-adik, anak-anak ini mendengar hipnotis? Ya, anak-anak sering mendengar ya, sering menonton juga acara entertain orang dihipnotis ya. Orang yang kena hipnotis seperti hilang ingatan sementara dia. Dia mau ikuti semua perintah-perintah dari orang yang menghipnotis, disuruh apapun dia mau gitu ya. Kadang hipnotis ini di dunia nyata digunakan untuk kejahatan, mencuri harta orang yang dihipnotis ya. Nah, kita sering mengatakan pada diri sendiri, saya nggak sanggup, saya tidak berani, saya nggak bisa lah, saya nggak mampu lah ya, itu susah lah, sulit, tidak mungkin berhasil. Sadar nggak kalian bahwa itu kalian sedang menghipnotis diri sendiri ya, karena itu dilakukan berulang-ulang sehingga tertanam di bawah alam sadar kita memang tidak mampu, seakan-akan begitu, karena kita sudah mendoktrin, mensugesti diri kita dengan kata-kata yang negatif ya. Tidak sadar kita sedang menghipnotis diri sendiri ya. Hati-hati anak-anak ya. Nah, kita sering mendengar istilah dari psikologi, manusia ada 2 tipe, introvert sama extrovert gitu kan. Introvert itu tipe kepribadian yang pendiam, pemalu, tidak berani tampil di depan umum gitu ya. Nah, kita jangan terpatri dengan jargon itu. Yolah, saya orang introvert, saya nggak bisa apa-apa lah, memang saya begitu ya. Jangan mendikte diri sendiri, menghakimi diri sendiri gitu ya. Seakan kita memang tidak mampu. Jangan ya. Tuhan tidak menciptakan manusia itu 2 tipe, introvert pasti tidak berhasil, extrovert pasti berhasil. Tidak, Tuhan itu adil. Semua dikasih kesempatan yang sama ya. Nah, oke. Hal yang paling sering kita hadapi adalah kalau kita disuruh maju ke depan, kita gugup ya, muka kita merah atau kita berkeringat berlebihan, kata-kata tergagap, putus-putus, apa yang kita persiapkan lupa, blank di depan panggung atau di depan kelasnya kalau kita sedang mempresentasikan sesuatu ya. Nah, Om mau cerita pengalaman Om waktu masih di SMP ya. Om ada ulangan suling recorder yang kecil itu ya, suling recorder. Pada hari H-nya Om belum terlalu hafal ya. Om juga sebenarnya tipe tidak banyak bicara ya, gugupan juga ya, dan ditambah tidak hafal. Nah, ulangan recorder ini, suling ini maju ke depan ya. Pada saat Om maju ke depan, Om main sulingnya ini gugup. Yang keluar suara sulingnya itu gemetar nadanya dan putus-putus. Waduh, itu jadi trauma buat Om ya. Teman-teman pada denger diam semua, tapi aneh memang dengar suling ini suaranya terbata-bata dan gemetar gitu ya. Bisa bayangkan nantinya. Nah, itu trauma buat saya. Nah, tapi yang trauma itu saya jadikan tantangan. Om ambil ekstrakurikuler pelajaran suling recorder ya, gabung dengan ensemble musik di sekolah SMP waktu itu ya. Nah,
akhirnya Om jadi mahir. Ya, selain recorder juga ada alto yang agak panjang ya. Om bisa main dengan mahir. Nah, Om ikut tiap tahun sekolah itu adakan recital musik ya, merayakan ulang tahun sekolah ya. Nah, Om ikut sebagai tim ensemble, yang tim seruling, dan ada banyak tim yang lain, musik-musik yang lain digabung menyanyikan suatu lagu gitu ya, untuk tampil ya. Nah, pada hari H yang pegang pianika, pianika itu yang seperti panjang, ada seperti piano, terusnya cuma ditiup ya. Nah, itu tidak masuk, dia sakit, masuk rumah sakit, dan dia solo, hanya satu doang tuh pianikanya, dan itu pembuka mulanya nyanyian musik itu. Nah, yang dipilih siapa? Om. Ya, bayangkan, Om si pendiam, si gugup ini disuruh tampil, yang memang gak ada latihan di pianika, latihan suling, disuruh maju dan pembuka musik. Ya, di depan orang-orang tua. Waktu itu sewa gedung ya. Mungkin 1000-an lebih ada kan ya. Karena digabung SMP SMA. Bayangkan. Tapi Om ya tetap terima. Itu di last minute ya. Maju Om. Kenapa Om bisa mau maju? Belajarnya suling, bukan pianika, mau maju. Karena itu sudah direkam. Jadi Om hanya apa ya, pura-pura semacam meniup atau memainkan musik, tapi suara udah direkam, suara musiknya. Ya, kayak karena suara itu lip sync gitu kan. Nah, itu pengalaman Om waktu kecil. Keguguran Om yang jadi trauma, Om hadapi dan menguasai, yang membuat kita jadi merasa lemah. Kita kuasai, dan begitu kita menghadapi suatu situasi yang ekstrim, kita ya tampil biasa saja. Ya, itu pengalaman Om. Ya, oke. Nah, cara-cara kita menghadapi ketakutan maju di depan, Om ada cara nih. Om gerakan apa? Kalau Om maju di depan, kita kadang fokusnya hilang tuh ya. Enggak, Om fokusnya tetap ke apa yang Om mau bawakan, presentasi itu. Cuman kegugupan itu Om lepaskan, Om gerakan jempol kaki Om. Nggak kelihatan kan di bawah, apa sepatu nggak kelihatan. Jempol Om goyang, kalau gugup Om goyang jempol. Ya. Nah, itu teknik Om ya. Dan itu berhasil buat Om. Nah, semua orang bisa coba dengan cara masing-masing. Misalkan gugup, pegang ini, hidung. Supaya fokus kita tuh nggak dikonsum oleh si gugupnya, si takutnya itu loh. Ya, atau kita gini-gini. Atau perkataan dalam hati, saya bisa, saya mampu gitu. Ya. Nah, seperti itu. Atau kita yang lebih ke arah religius, kita doa minta Tuhan dukungan dari Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita. Kita bayangkan saja, ada malaikat Tuhan di samping kita, tepuk pundak kita. Kamu mampu. Ya, kita bayangkan seperti itu. Nanti kita dengan sendirinya akan lancar. Lakukan itu beberapa kali, sehingga kita menjadi seorang yang mahir, karena sesuatu yang biasa dilakukan itu membuat kita menjadi mahir. Ya. Nah, itu sedikit ilustrasi ya untuk anak-anak yang merasa dirinya introvert, gugupan kalau maju depan, ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh ya yang bisa kita lakukan. Oke, Om akan bawakan beberapa pasal ya untuk kita lihat bagaimana sih caranya Tuhan membantu kita nih untuk mengatasi rasa takut itu ya. Oke, ada tiga hal yang akan Om bawakan. Pertama ya, jangan menghakimi dirimu sendiri karena sisi negatifmu, ya. Tapi lihat sisi positifmu. Nah, itu ya. Oke, ingat Musa. Musa kalau bisa dikategorikan secara istilah psikolog tadi, itu dia termasuk introvert. Tidak bisa bicara di depan umum di khalayak ramai. Ya. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Ya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini berat nih, lidah sama mulutnya. Artinya apa? Ya, nggak bisa ngomong. Not talkative people, ya, not talkative person. Ya. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Tapi Musa ini memang waktu itu ya, awal-awal sifatnya juga masih belum yakin, nggak pede dia. Dia ngomong lagi, dia masih nolak lagi. Ngomong lagi, dia nggak bisa bicara di depan umum.
sampai Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Nah, akhirnya Tuhan membantu ya dengan caranya. Kakaknya si Musa ini Harun ya. Harun ini beda tipenya, extrovert, pandai bicara di depan umum. Ya, nah dipakailah Harun ini sebagai pembantu penyambung lidah dari si Musa ini awal-awal nih. Ya. Nah, Nabi Musa ini posisinya sebenarnya mendapat karunia apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Ya. Nah, kita lihat ya, seorang introvert dipakai Tuhan. Ya, kita lihat Musa pasti luar biasa ya, memimpin suatu bangsa yang jutaan keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Itu ya, itu sebagai contoh bahwa Tuhan itu adil tadi Om bilang ya. Tidak menciptakan seorang introvert untuk selalu gagal, enggak. Bisa berhasil, itu tergantung dari diri sendiri. Ya, mau berubah atau tidak. Jangan menghakimi diri sendiri ke hal-hal yang negatif. Ya. Oke. Yang kedua, berfokus pada ketakutanmu. Jangan berfokus pada ketakutanmu, tapi berfokus pada Tuhan. Ya, kita lihat di Matius 14 ayat 26. Ini peristiwa Tuhan berjalan di air ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, murid-murid dalam perahu itu takut lihat ada sosok yang berjalan di air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi si Petrus bicara dengan Tuhan Yesus, tanya, "Apakah engkau Tuhan Yesus?" "Ya, suruhlah aku untuk datang menghampiri engkau," gitu kan. Kata Yesus, "Datanglah." Ya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita bandingkan ya, si murid-murid atau lagi si Petrus. Murid-murid dan tetap dalam suasana takut, tidak bisa berbuat apa-apa, diam di tempat. Itulah efek dari takut yang terus kita fokus ya pada takut, sehingga kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, kemudian kita lihat si Petrus, dia bertindak. Dia takut juga, ya, tapi dia bertindak memecahkan masalah. Dia tanya, "Siapakah itu?" Setelah yakin itu Yesus, dia berjalan menghampiri Yesus. Ya. Walaupun kita tahu dia imannya kurang kuat, tenggelamlah jiwa jatuh ya, tenggelam dalam air ya. Tapi saya percaya Petrus itu sudah dekat dengan Yesus waktu dia berjalan air sebelum tenggelamnya. Karena Yesus menolong dia, menjulurkan tangan, mengangkat dia. Artinya apa? Si Petrus sudah dekat dengan posisi Tuhan Yesus. Ya. Artinya apa? Kalau kita fokus pada Tuhan, ya, pasti ada proses yang diizinkan Tuhan. Ya. Kita bisa berhasil, kita bisa tenggelam, tapi tetap pasti ditopang oleh Tuhan. Dia pasti mengulur tangannya menolong kita. Yakinan itu. Ya. Itu akan menjadi kita menjadi pede. Tidak terfokus pada takut. Oke? Kemudian yang hal ketiga. Roh ketakutan bukan dari Allah. Undanglah Roh Kudus dalam hidupmu. Ya. Kita lihat nih di 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya. Kita sering merasa malu, kita merasa tidak bisa bicara banyak, pendiam, kita merasa tidak mampu. Ya, itu perasaan-perasaan ketakutan. Tadi dikatakan bukan dari Allah. Ketakutan itu bukan dari Allah. Nah, dari mana? Dari iblis. Jangan salahkan cari kambing hitam. Iblis, yang roh ketakutan itu yang membuat saya takut, dari si iblis nih roh ini. Bukan. Itu dari diri kita sendiri, dari kepribadian kita, kelemahan daging kita, personality kita. Ya, ini yang harus dikembangkan, ini yang harus dilawan. Ya, kita menghadapi diri sendiri, bukan menghadapi musuh di luar, tapi menghadapi musuh yang ada di dalam diri kita, kelemahan daging kita. Ya, ingat, tapi kelemahan daging itu bukan dari Allah. Roh ketakutan itu bukan dari Allah. Allah memberikan roh apa? Di sini disebutkan roh yang membangkitkan kekuatan. Lawan kata dari takut, berani. Roh membangkitkan kekuatan di dalam kita. Tuhan Allah membangkitkan roh kekuatan. Artinya dia memberikan kita keberanian, memberikan kita kasih dan ketertiban. Ya, sehingga kita dapat bisa melakukan langkah-langkah pekerjaan kita, apa yang kita mau capai di masa depan. Ya, itu. Nah, tambahan juga di sini ya di ayat 8,
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang 8a ya tadi, 2 Timotius 1 ayat 8a. Juga jangan malu nih kalau kita sedang berada di luar dengan teman-teman. Kalau menegur teman yang salah, takut dianggap jaim gitu ya, enggak. Jangan malu. Ya. Salah satu takut itu malu kan posisinya. Ya. Tegur mereka dengan cara yang sesuai dengan keadaan lah ya. Jangan langsung to the point, nanti malah bisa jadi konflik gitu kan. Juga di medsos waktu chat, kalau ada kata-kata yang yang tidak pantas nih, kata-kata jorok, ya kalian bisa aja ngomong, guys, ngomongnya yang benar gitu ya. Jangan malu kalau itu hal yang benar, jangan takut ya. Oke, itu sharing firman kita hari ini. Atau kalau kamu simpulkan, kalau kembali ada 3 hal ya yang dapat kita lakukan. Jangan menghakimi dirimu sendiri karena dari sisi negatifmu, tapi lihat sisi positifmu ya. Kedua, jangan berfokus pada ketakutanmu, tapi berfokus pada Tuhan. Ketiga, lo ketakutan bukan dari Allah ya. Undanglah Roh Kudus dalam hidupmu, biar Kudus akan memimpinmu, memberikan kamu keberanian dan kemampuan. Demikian sharing firman kita hari ini. Tuhan berkati. Berkati adik-adik ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang adik-adik angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa di surga yang akan mencurahkan berkat bagi kalian semua. Mari, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam happy, right choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Oke, adik-adik, kakak tunggu ya challenge-nya. Challenge yang kedua yaitu pertanyaan. Ya, kakak harap adik-adik jangan malu, jangan sungkan, berani bertanya. Silakan bertanya seputar Alkitab, seputar kerohanian, seputar agama Kristen, seputar tentang bagaimana kalian bisa makin berhubungan baik dengan Tuhan. Ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya persoalan, mau konseling sama Kak Donald, sama Kak Yuni, sangat terbuka sekali. Silakan kalian WA Japri, dan nanti kita akan cari cara, sarananya untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa ngobrol, supaya kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bisa bangkit, bisa pulih, dan bisa menemukan jalan yang bagus, solusi yang terbaik. Oke, kakak tunggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan tetap